Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di perkuliahan yang pertama. Sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Normalina, ya biasa dipanggil Ibu Ilin. Jabatan Ibu sekarang yaitu Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan ISTI Indonesia Banjarmasin. Ini ada biodata Ibu ya, tidak perlu Ibu bacakan satu-satu ya. Sedangkan sistem perkuliahan kita nanti Ibu akan men-share bahan atau materi atau untuk apa, dan juga tugas akan Ibu share juga di classroom-nya. Ini teori organisasi, ini materi untuk 1 semester yang akan Ibu ajarkan atau Ibu share nanti di classroom-nya. Nanti biasanya Ibu kalau habis perkuliahan ada tugas. Jadi tolong dikerjakan tugasnya, itu untuk menambah nilai di akhir nanti. Kemudian kita masuk pada perkuliahan pertama ya, tentang pengertian organisasi. Pengertian organisasi yaitu suatu entitas yang secara sadar terkoordinasi memiliki suatu batas relatif, dapat diidentifikasi dan berfungsi secara relatif, berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok tujuan bersama. Pengertian yang lain juga adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Di sini pengertian dari organisasi yaitu merupakan satu kesatuan yang dimana di dalamnya ada interaksi, sengaja dibuat, dapat dikoordinasi, dan mempunyai batasan yang membedakan. Di sini pengertian organisasi juga sebagai wadah, di mana tempat sekelompok manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang digambarkan dalam bentuk struktur organisasi tentang hubungan kerja tersebut. Sebagai proses interaksi antar satu orang dengan yang lainnya dalam satu kesatuan kerja, baik itu satuan kerja dengan yang lainnya dalam suatu organisasi maupun antar satuan organisasi dengan lingkungannya. Pengertian organisasi itu akan lebih mudah dicapai tujuan bersama, lebih murah biaya yang dikeluarkan, lebih cepat mendapatkan hasil, lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan, dan lebih baik hasilnya, dan lainnya. Pengertian organisasi menurut Prayudi, di mana struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Aspek penting yang dapat kita rumuskan dari definisi tersebut yaitu adanya kelompok orang yang bekerja, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya pekerjaan yang dikerjakan, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya pendelegasian wewenang, adanya hubungan satu sama lain, adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan
dan adanya tata tertib yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Unsur dari organisasi itu sendiri yaitu adanya manusia, sasaran, tempat kedudukan, pekerjaan, teknologi, struktur, dan lingkungan. Dalam hal ini organisasi ada dibedakan antara organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik yaitu tujuan untuk kepentingan publik, untuk menghasilkan produk atau pelayanan untuk kepentingan umum tanpa membedakan status. Secara pengambilan keputusan juga dapat secara demokratis, ukurannya juga kinerja berdasarkan antar social welfare. Sedangkan organisasi privat untuk kepentingan tertentu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen disertai imbalan kepada organisasi. Pengambilan keputusan akan disesuaikan dengan strategi bisnis. Ukurannya juga berdasarkan prinsip efisiensi. Perkembangan teori organisasi di sini ada 3, periode klasik, periode modern, dan periode postmodern. Periode klasik di sini ada berkembang akhir abad ke-18 semasa revolusi industri. Di sini menekankan efisiensi internal organisasi yang diarahkan supaya untuk menjauhi pemborosan dan dapat berjalan secara efisien. Sedangkan periode modern yaitu berkembang pada abad 19. Ini berbentuk sistem di mana saling bergantung dan diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu kesatuan. Setiap sistem akan mempunyai 2 segi yaitu diferensiasi dan integrasi. Yang berikutnya perkembangan teori organisasi yaitu periode postmodern. Di sini berkembang pada abad 20 di mana para ahli biasanya melihat organisasi ada realitas yang kompleks dan tidak mesti berdasarkan keteraturan seperti periode sebelumnya yang dikarenakan fleksibilitas terhadap cepatnya perubahan, batas-batas antar organisasi dengan lingkungan luar susah untuk dipertahankan. Batas-batas antar unit atau departemen dalam organisasi juga kabur. Nah, demikian dulu materi kali ini di awal perkuliahan. Sebagai perkenalan, kalau ada yang ditanyakan tentang materi ini, bisa WA ke Ibu ya. Karena ini perkuliahan awal, Ibu tidak memberi tugas dulu ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya mungkin akan Ibu beri tugas dan tolong nanti kalau ada tugasnya untuk dikerjakan untuk menambah nilai kalian. Demikian dulu perkuliahan perdana kita. Terima kasih.